Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 lulus akan menjelaskan materi mengenai fungsi parameter. Nah, sebelum kita mulai masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan diri dan juga bersama dengan rekan saya. Yang pertama, saya perkenalkan nama saya Rifki Pada dengan NPM 20 3240 20. Lalu ada rekan saya. Saya Tina Nabila dengan NPM 203 24023. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin Dinantara, NPM 203 24011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dengan NPM 203 2406. Next. Latar belakang masalah fungsi hiperbolik adalah bagian dari fungsi transenden, yakni fungsi yang tidak bisa diperoleh hanya dari operasi-operasi aljabar seperti penjumlahan, perkalian, dan akar. Fungsi ini meliputi sin x, cos x, tan x, dan turunannya. Nah, itu juga programnya masing-masing dikenal sebagai siklus hiperbolik, kosinus hiperbolik, dan tangan hiperbolik. Secara historis, fungsi hiperbolik muncul dari analisis bentuk lengkung rangkai gantung atau catenary dan terus berkembang dalam teknologi dalam teori kalkulus dan geometri analitik. Walau bentuknya mirip dengan fungsi trigonometri biasa, fungsi hiperbolik memiliki dasar fungsi eksponensial, bukan sudut melingkar. Sebagai contoh, sin x sama dengan pangkat x per min x sama dengan per 2. Nah, atau juga cos x sama dengan x plus pangkat min x per 2. Next. Ada penggunaan fungsi hiperbolik dalam fisika dan teknik. Pertama, analisis bentuk kabel atau rantai gantung, catenary, curvic. Yang kedua, desain struktur jembatan gantung dan atap lengkung. Yang ketiga, muncul dalam solusi persamaan panas, gelombang, dan medan elektromagnetik. Lalu dalam matematika digunakan dalam persamaan diferensial dan analisis kompleks. Kedua, merupakan fungsi dasar dalam perluasan beret, Taylor, dan integral. Lalu dalam teknik sipil dan arsitektur, teori ini dapat digunakan dalam desain struktur yang mengalami secara efisien. Dapat digunakan juga untuk menyediakan model matematis yang stabil untuk beban tarik. Next. Dalam teori relativitas khusus fisika, fungsi hiperbolik digunakan untuk mengembangkan transformasi dan waktu-waktu dilakukan dalam gerak relatif. Kegunaan fungsi ini juga dapat digunakan dalam pemrosesan sinyal dan jaringan saraf. Fungsi aktivitas teks dipakai dalam pembelajaran mesin dan deep learning. Teori dan definisi menurut para ahli. Yang pertama, James Stewart 2007. Dalam kalkulus early transcendentals, hyperbolic function closely resemble trigonometric function in form, but they originate from exponential function and arise naturally in many problems in physics and engineering. Dia menyatakan fungsi hiperbolik memiliki banyak kemiripan formal dengan fungsi trigonometri, tapi berasal dari fungsi eksponensial yang muncul secara alami dalam banyak masalah fisika dan rekayasa. Sedangkan teori menurut George C. Simon di tahun 1966
differential equation with application and historical notes. Ia menyatakan hyperbolic function play a significant role in solving both linear and non-linear differential equation as well as the theory of complex function. Fungsi hiperbolik memainkan peran penting dalam penyelesaian persamaan diferensial linear dan non-linear serta dalam teori fungsi kompleks. Menurut Thomas and Apostol 1974 dalam mathematical analysis, so less will note than trigonometric function, hyperbolic function differ naturally in various contexts of pure and applied mathematics, especially due to their connection with exponential function. Dia menyatakan meskipun kurang dikenal dibandingkan fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik muncul secara alami dalam berbagai konteks matematika murni dan harapan, terutama melalui keterkaitannya dengan fungsi eksponensial. Lalu ada juga menurut Leonard Euler dalam pengembangan awal fungsi transcendent, dia menyatakan exponential function of complex number can be separated into circular, symmetric, and hyperbolic form, both of which involve elegant and profound mathematical structure. Fungsi eksponensial kompleks dapat dibagi ke dalam bentuk politak, trigonometri, dan bentuk hiperbolik. Keduanya memiliki struktur matematis yang elegan dan mendalam. Nah, kesimpulannya, fungsi hiperbolik itu meskipun tidak sepopuler trigonometri di tingkat dasar, memiliki peran yang sangat penting dalam matematika terapan dan fisika modern. Keterkaitannya dengan fungsi eksponensial menjadikannya alat yang kuat dalam menyelesaikan persoalan teknik, teori struktur, lalu pembelajaran fenomena alam. Dalam banyak kasus, fungsi hiperbolik memberikan representasi yang lebih alami dan efisien daripada pendekatan lainnya. Next. Nah, karena kita udah ini yang tahu nih tentang latar belakangnya, teori dan juga kegunaannya, kita akan masuk ke mana, Rina? Ke contoh soal dan rumus. Oke, nah tadi kan kelompok saya udah ngasih materi mengenai latar belakang, kegunaan di kehidupan sehari-hari dan juga teori-teorinya. Nah sekarang kita masuk ke dalam rumus dan contoh soal di mana dari materi fungsi transcendent hiperbolik. Fungsi hiperbolik. Nah, fungsi hiperbolik itu fungsinya kayak gimana sih? Fungsi hiperbolik itu fungsinya kayak gini. Ya, saya tulis dulu sebentar. Ini tuh merupakan logo dari si hiperbolik itu sendiri. Logonya kayak gini. Nah, fungsinya tuh kayak gini nih. Kayak misalnya nih, sin hiperbolik x merupakan x dikali min per pangkat min x per 2. Nah, begitu juga kalau turun-turunnya nih, ada juga cos hiperbolik x yaitu x ditambah
hiperbolik juga hasilnya adalah 1 per sin hiperbolik x. Nah sebenarnya hiperbolik itu ada kemiripan sama materi sebelumnya, dikarenakan kemiripan tentang trigonometri yang dimana bentuk umumnya merupakan seperti ini bentuk yang trigonometri bentuknya merupakan sin kuadrat ditambah x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Sedangkan kalau hiperbolik itu fungsinya seperti ini, cos hiperbolik kuadrat x dikurang sin hiperbolik 2x sama dengan 1. Nah dia kan masih ada kemiripan nih. Oke, kalau misalnya tanya ini kan cuma diganti ada sin cos sama tan doang. Buat cosec sama lainnya gimana? Kalau cosecnya itu sebenarnya kita tinggal lanjut aja nih sama yang tadi hiperbolik, di mana cosecnya itu cosec hiperbolik x sama dengan 1 per cos hiperbolik x. Nah untuk yang cosec itu hasilnya merupakan sin hiperbolik x dan sekan lalu sekan hiperbolik x bentuknya merupakan 1 per cos hiperbolik x. Nah, seperti ini. Nah, si hiperbolik ini tuh kita juga harus turunkan. Kita bisa turunkan seperti kayak ini. Sebentar ya, saya ambil dulu. Nah, turunan untuk biasanya cara karena tadi udah nih bentuknya seperti ini. Nah, kita juga harus bisa menurunkannya. Bagaimana turunannya? Kita mencoba turunannya yang sin hiperbolik aja dulu ya. Sin hiperbolik tinggal turunkan menjadi d dx cos hiperbolik x sama dengan sin hiperbolik x. Kenapa sih dari sin tiba-tiba menjadi cos? Karena turunan si sin itu cos, jadinya sini tuh kita tulisnya cos hiperbolik x yang hasilnya juga sama kayak ini yang atas. Nah setelah kayak gini kita turunkan lagi, masukkan yang ininya, jadinya d dx. Turunan dari sin hiperbolik x merupakan yang ini, jadinya sin hiperbolik si e plus x ini per 2 merupakan cos hiperbolik x gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya ini kan baru sin doang nih, sebenarnya kita bisa tulis semuanya, kita tulis semuanya ya. Misalnya kita ambil yang ini kan cosnya sudah, sinnya juga udah, turunan yang 4, jadinya turunan 4 itu dy dx, d per dx dan untuk tar itu turunannya menjadi sekan hiperbolik kuadrat x, itu sekan. Kita buat lagi yang lainnya, turunan yang selanjutnya, di mana turunan itu adalah ada turunan kosekan dan juga sekan.
hiperbolik itu merupakan ini. Nah, kita cari lagi untuk yang tan, tentu turunannya sama kayak materi sebelumnya yang jadi tadi, jadinya secant hiperbolik kuadrat x. Untuk yang cosec juga sama, jadinya cosec hiperbolik kuadrat itu jadinya min cosec hiperbolik kuadrat x dikali kotan hiperbolik kuadrat. Lalu untuk yang secant juga sama, jadinya min secant hiperbolik x dikali tan hiperbolik x. Oh, satu lagi untuk yang bagian kotan, untuk kotan itu d per dg bd per dx. Nah, buat kotan turunannya menjadi minus cosec hiperbolik kuadrat x. Nah, ini untuk turunannya. Nah, setelah turunan ini kita bisa masuk ke dalam materi inverse. Stop. Nah, karena lagi kita udah tadi nih bentuk umumnya, fungsinya seperti apa, lalu juga turunannya seperti apa. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam inverse-nya, inverse dari fungsi-fungsi yang kalian turunkan ini. Gimana sih caranya nyari inverse? Oke, saya tulis dulu ya, inverse. Buat fungsi seperti y sama dengan cos hiperbolik x, jadinya y sama dengan x plus min x per 2. Nah, kita tuh harus hilangin dulu nih salah satu x di antara dua ini. Gimana sih cara kita cari cara menghilangkannya? Kita tambahin aja ke 2 pangkat x, jadinya seperti ini. Nah, kita tambahkan ke dalam 2 bilangannya di sebelah kanan, sisi sebelah kanan juga sebelah kiri, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal coret aja semuanya. Nah, sini kita bisa diperkecil nih. Nah, hasilnya menjadi 2x y sama dengan 2x plus 1. Nah, kalau seperti ini, kita harus masukkannya ke dalam rumus ABC. Gimana sih rumus ABC? Kayaknya kayak seperti ini, jadinya hasilnya x sama dengan seperti ini. Kita masuk ke dalam rumus ABC, jadinya x sama dengan 2y plus minus. Oke, karena udah ada nih, kita masuk ke dalam rumus ABC, jadinya x sama dengan 2y plus minus akar 4y kuadrat dikurang 4 per 2. Nah, kalau kayak gini kita tuh harus mencari, karena 2 nih ada bersama minus, sedangkan untuk mencari cos ini harus lebih dari 1. Jadi kita kalau mungkin menggunakan yang minusnya, jadi kita masukinnya yang bilangan yang plusnya saja, jadinya seperti ini.
kita turunin lagi nih. Karena turunan pangkat X itu merupakan len, ya tulis saja jadinya ketika tulis seperti ini. Silakan ya. Jadinya X sama dengan len dalam kurung 2Y ditambah akar 4Y kuadrat min 4 per 2 seperti ini untuk nah itu masih bisa diperkecil lagi jadinya untuk inverse dari cos itu menjadi seperti ini X karena ini kan 2 nih tinggal bisa dicoret nih bisa diperkecil lagi jadinya X sama dengan len dalam kurung Y plus akar 4Y kuadrat min 4. Nah ini merupakan inverse turunan dari cos hiperbolik 1x ini gitu. Nah buat yang lainnya kayak gimana sih? Buat yang lainnya juga kita bisa sama aja kayak rumusnya seperti ini yang membuat yang sinnya itu jadi inverse dari sin merupakan sin hiperbolik X sama dengan len Y plus akar Y kuadrat plus 1 ini merupakan yang sin. Nah kalau yang empat kayak gimana? Si akar itu jadi seperti ini. Nah, setengah len 1 plus X plus 1 min X. Ini untuk yang pertama. Nah, satu lagi untuk sekant. Kalau sekant menjadi seperti ini. Len dalam kurung 1 plus akar 1 min X kuadrat per X. Nah ini untuk inverse dari inverse-nya cos, sin, tan, dan juga sekant seperti itu. Oke, tadi kan kita udah ngeliatin tentang inverse. Nah di seperti ini kita juga bisa turunin si inverse-nya. Kayak gimana sih turunin inverse? Kita ambil contohnya dulu ya satu. Kita ambil apa ya? Mungkin sama kayak ini ya. Kita ambil yang cos. Oke, saya turunin. Di materi sebelumnya yang di materi trigonometri turunan dari cos misal dari X itu merupakan X nih. Jadi si turunan inverse dari cos ini merupakan X ini. Oke. Nah kalau yang lainnya gimana nih? Turunan inverse-nya kita coba contohin yang sin. Nah untuk turunan yang sin kayak turunan inverse itu kayak ini kita bisa tulis nih sin hiperbolik X sama dengan dikali dari X jadinya 1 per sin hiperbolik X. Nah sin hiperbolik X ini kan tadi kan kita udah turun ini gimana cara turunannya hasil jadi akar cos hiperbolik X min 1. Nah si cos X min 1 ini kan turunan tadi ini jadi yang masuk aja ke X nya. Nah jadi untuk turunan sin jadinya seperti ini 1 per akar X kuadrat min 1 itu untuk yang sin. Nah buat yang tan, buat yang sekant kayak gimana? Nah untuk sekant, untuk yang tan hasilnya jadi seperti ini. Tan hiperbolik X Y sama dengan tan hiperbolik min 1 X. Nah ini nih buat yang tan itu
turunan dari kesalahan. Nah, turunan inverse dari cos ini hasilnya sama di yang situ sama cos itu sama. Ini turunan dari 1 per akar x kuadrat min 1 itu merupakan turunan dari sin sama cos sama segini. Nah, buat yang tadi itu kayak gini turunannya jadinya y sama dengan tan hiperbolik x dy dx turunan inversenya 1 per 1 min x pangkat 2. Untuk yang sekan juga sama, turunannya seperti ini, y sama dengan sekan hiperbolik x dy per dx sama dengan min 1 per x akar 1 min x pangkat 2. Nah, buat apa sih kegunaan dari turunan inverse ini? Nah, turunan inverse ini kita bisa gunakan buat cari integral. Kayak contoh kayak ini deh, kita disuruh mencari integral 1 per akar x pangkat 2 ditambah 1 dx. Nah, ini kan kita coba turun ini si hasil ini, tinggal kita mundurin itu yang ini. Jadi itu berarti sama kayak sin, jadinya turunan dari integral itu hasilnya ini aja sin hiperbolik min 1 x ditambah c gitu. Jadi itu turunan yang bisa dibuat untuk kita nyari si integral gitu. Oke, karena tadi kelompok kita udah ngejelasin tentang fungsi hiperbolik, yang dimana kita juga ngejelasin tentang latar belakangnya, terus juga fungsi untuk hubungan sehari-hari, terus juga tadi ada menurut para ahli, dan juga yang terakhir tadi ada ini kan ada rumusnya. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.